Selamat datang di channel Bongkar Kisah Rahasia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tetap semangat dalam bercerita. Kalau boleh tahu kalian dari mana saja bisa komen di bawah. Kali ini akan membahas tentang gerimis paling dingin di pemakaman. Langit kota sore itu tampak begitu muram seolah alam semesta sedang ikut berduka cita sedalam-dalamnya. Awan hitam bergelayut rendah menutupi sinar matahari yang seharusnya memberikan kehangatan. Di bawah naungan pohon Kamboja yang meranggas seorang wanita bernama Hana berdiri mematung dengan tatapan kosong yang tertuju pada gundukan tanah merah yang masih sangat basah. Di hadapannya kini terbaring sosok lelaki paling berarti dalam hidupnya, yaitu sang ayah tercinta yang telah berpulang ke haribaan Tuhan secara mendadak semalam. Suasana di pemakaman itu terasa sangat menyesakkan dada bukan hanya karena kehilangan tetapi juga karena rasa sepi yang tidak seharusnya ada. Hana terus menggenggam erat buku Yasin yang sampulnya mulai basah oleh rintik gerimis yang turun perlahan. Setiap kali ada suara langkah kaki yang mendekat dari arah gerbang makam Hana, akan segera menoleh dengan secercah harapan di matanya. Dia berharap akan melihat rombongan keluarga besar suaminya datang memberikan penghormatan terakhir. Dia berharap ibu mertua atau setidaknya adik iparnya hadir untuk merangkul pundaknya yang sudah gemetar karena menahan tangis sejak pagi hari. Namun waktu terus berjalan dan tanah makam sudah semakin rapi tertutup taburan bunga mawar serta melati. Para pelayat satu persatu mulai berpamitan sambil memberikan ucapan bela sungkawa yang tulus. Teman-teman kantor ayah rekan bisnis lama, hingga tetangga jauh semuanya menyempatkan hadir meskipun cuaca sedang tidak bersahabat. Tapi orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga terdekat bagi Hana justru tidak menampakkan batang hidungnya sama sekali. Ketidakhadiran keluarga besar Bayu suaminya, seperti sebuah tamparan keras di tengah badai duka yang sedang menghantam jiwa Hana. Hana masih ingat betul bagaimana semalam dia menelepon ibu mertuanya dengan suara terisak kabar duka itu disampaikan dengan harapan ada empati yang mengalir. Namun jawaban yang diterima justru sangat dingin dan datar. Ibu mertua hanya berucap singkat bahwa dia sudah ada janji acara arisan keluarga besar yang tidak mungkin dibatalkan karena dia adalah bendaharanya. Tidak ada kata penenang, tidak ada tawaran bantuan, dan tidak ada niat untuk datang sekadar mendoakan. Bagi mereka kematian ayah Hana hanyalah sebuah interupsi kecil yang tidak lebih penting dari sekadar urusan uang kas arisan. Bayu yang berdiri di samping Hana tampak sangat gelisah. Lelaki itu terus-menerus memainkan kunci mobil di saku celananya sambil sesekali mengusap wajah yang terlihat lelah. Bayu tahu bahwa keluarganya telah melakukan kesalahan besar namun dia terlalu lemah untuk membela istrinya di depan ibunya yang otoriter. Sepanjang prosesi pemakaman Bayu hanya bisa diam 1000 bahasa tanpa berani menatap mata Hana yang sembab. Ada rasa malu yang teramat besar menyelimuti hati Bayu namun rasa takutnya pada sang ibu jauh lebih mendominasi. Hana mencoba menarik napas panjang untuk mengisi rongga dadanya yang terasa menyempit. Dia melihat ibunya sendiri yang duduk lemas di kursi plastik sambil terus memanggil nama sang ayah. Hati Hana hancur berkeping-keping melihat pemandangan itu. Di saat ibunya membutuhkan dukungan moral dari keluarga besar, menantunya mereka justru sedang bersenang-senang di tempat lain. Kejadian hari ini menjadi bukti nyata bagi Hana bahwa selama ini dia memang tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga suaminya. Status sosial adalah segalanya bagi keluarga mertua Hana. Selama ayah masih berjaya dengan perusahaan kontraktornya, mereka selalu bersikap manis dan sering datang berkunjung. Namun sejak setahun terakhir ketika kesehatan ayah menurun dan beberapa proyek besar mengalami kendala finansial, sikap mereka berubah drastis. Mereka mulai menjauh dan sering menyindir kondisi ekonomi keluarga Hana di setiap kesempatan kumpul keluarga. Hari ini di depan makam ayah Hana menyadari bahwa penghormatan mereka ternyata hanya sebatas pada harta benda bukan pada nilai kemanusiaan. Gerimis yang tadi kecil kini berubah menjadi hujan yang cukup deras.
Para penggali kubur mulai merapikan peralatan mereka dan bersiap untuk pulang. Hana masih tidak bergeming dari posisinya meskipun bajunya sudah mulai basah kuyup. Dia menatap nisan kayu yang bertuliskan nama ayahnya dengan sebuah janji yang terpatri kuat di dalam batin. Ayah tidak boleh pergi dengan rasa malu karena direndahkan orang lain. Hana bersumpah dalam hati akan membangkitkan kembali apa yang telah runtuh dan menunjukkan kepada dunia, termasuk kepada keluarga suaminya, bahwa mereka telah salah menilai kekuatan seorang wanita yang sedang terluka. Langkah kaki Hana akhirnya bergerak meninggalkan area pemakaman yang semakin gelap. Di dalam mobil menuju pulang, Hana tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada Bayu. Hening yang tercipta di antara mereka jauh lebih bising daripada suara hujan di luar sana. Luka di hati Hana sudah terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata maaf yang sederhana. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai dan kali ini, Hana tidak akan membiarkan siapapun menginjak harga dirinya lagi. Kursi kosong di meja makan. Rumah besar peninggalan ayah yang biasanya penuh dengan tawa kini terasa sangat sunyi dan mencekam seolah ruh dari bangunan itu ikut pergi bersama sang pemilik. Aroma bunga sisa pemakaman masih tercium samar di ruang tamu menambah kesan duka yang belum usai. Hana melangkah masuk ke dalam rumah dengan kaki yang terasa sangat berat. Setiap sudut ruangan mengingatkannya pada sosok ayah yang selalu duduk di sofa tua sambil menyesap kopi hitam di pagi hari. Kini sofa itu kosong dan hanya menyisakan kenangan yang menyakitkan. Ibu langsung dipapah menuju kamar untuk beristirahat karena kondisinya yang sangat lemah. Hana kemudian beranjak ke dapur untuk membuatkan teh hangat agar pikirannya sedikit lebih tenang. Di sana dia melihat deretan kursi di meja makan yang biasanya penuh saat acara makan malam bersama. Namun malam ini hanya ada keheningan yang menyambutnya. Bayu masuk ke dapur dengan langkah ragu-ragu seolah takut menyinggung perasaan istrinya yang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Bayu mencoba membuka percakapan dengan suara yang sangat lembut. Dia meminta maaf sekali lagi atas kelakuan ibunya yang sangat tidak sopan. Bayu berjanji akan bicara baik-baik dengan keluarganya besok agar hal seperti ini tidak terulang kembali. Namun bagi Hana ucapan Bayu hanya terdengar seperti kaset rusak yang diputar berulang kali. Permintaan maaf tanpa ada tindakan nyata hanyalah omong kosong yang tidak ada harganya. Hana hanya diam sambil mengaduk tehnya pelan tanpa sedikit pun menoleh ke arah suaminya. Keheningan itu pecah ketika ponsel Hana bergetar di atas meja. Sebuah notifikasi muncul dari aplikasi media sosial yang menampilkan unggahan terbaru dari adik iparnya yang bernama Sari. Dengan tangan gemetar Hana membuka unggahan tersebut. Di sana terpampang foto-foto keceriaan keluarga besar suaminya di sebuah restoran ternama di pusat kota. Mereka tampak sangat bahagia mengenakan pakaian seragam arisan yang mencolok sambil berpose di depan hidangan mewah. Ibu mertuanya berdiri di tengah dengan senyum lebar, seolah tidak ada beban sedikit pun di pundaknya. Yang membuat hati Hana benar-benar hancur adalah keterangan pada foto tersebut yang tertulis bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga dan kebahagiaan sejati adalah saat bisa berkumpul bersama orang-orang tercinta. Tidak ada satupun kalimat yang menunjukkan rasa duka atau sekadar ucapan doa untuk ayah Hana yang baru saja dikuburkan beberapa jam yang lalu. Mereka seolah-olah sedang merayakan kebebasan dari kewajiban sosial untuk melayat keluarga yang mereka anggap sudah tidak berguna lagi. Hana meletakkan ponselnya dengan tangan yang bergetar hebat. Rasa marah yang luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, menggantikan rasa sedih yang tadi mendominasi. Dia menatap Bayu dengan tatapan tajam yang membuat suaminya itu langsung menunduk ketakutan. Hana bertanya dalam hati, apakah Bayu juga merasakan hal yang sama ataukah dia hanya pura-pura peduli karena merasa bersalah. Selama ini, Hana selalu bersabar menghadapi perlakuan tidak adil dari mertuanya demi menjaga keharmonisan rumah tangga, namun hari ini, semua batas kesabarannya telah melampaui titik puncaknya.
Tanpa berkata apa-apa Hana meninggalkan dapur dan masuk ke ruang kerja pribadi ayahnya. Ruangan itu penuh dengan tumpukan berkas-berkas proyek yang sudah berdebu. Ayah dulunya adalah seorang kontraktor yang sangat disegani, namun usahanya mulai meredup karena dia terlalu jujur dan sering dikhianati oleh rekan bisnisnya sendiri. Hana mulai membuka satu persatu map yang ada di atas meja. Di sana dia menemukan sebuah dokumen penting mengenai sebuah lelang proyek pembangunan infrastruktur besar yang akan diadakan bulan depan. Ayah sebenarnya sudah mempersiapkan segala dokumen untuk mengikuti tender tersebut, namun kondisinya yang menurun membuat rencana itu tertunda. Hana melihat rincian rencana proyek tersebut dan menyadari bahwa ini adalah peluang emas yang bisa mengubah nasib keluarganya. Nilai proyeknya sangat fantastis dan jika berhasil ini akan mengembalikan kejayaan perusahaan ayah yang hampir bangkrut. Hana mengepalkan tangannya dengan kuat. Dia memutuskan bahwa dia tidak akan membiarkan warisan ayahnya hilang begitu saja. Malam semakin larut namun Hana justru merasa semakin terjaga. Dia mulai merapikan dokumen-dokumen tersebut dan menyalakan laptop tua milik ayahnya. Bayu sempat mengetuk pintu kamar kerja dan mengajak Hana untuk tidur, namun Hana menolaknya dengan tegas. Hana mengatakan bahwa dia butuh waktu sendiri untuk menenangkan pikiran, padahal sebenarnya dia sedang menyusun rencana besar. Dia akan membuktikan kepada keluarga mertuanya bahwa kemiskinan yang mereka hina hanyalah kondisi sementara, sedangkan mentalitas pejuang yang dia miliki adalah sesuatu yang abadi. Sambil bekerja, Hana terus teringat bagaimana ibu mertuanya selalu menyindir bahwa Hana beruntung bisa menikah dengan Bayu yang memiliki pekerjaan tetap sebagai manajer di sebuah bank. Ibu mertuanya selalu merasa bahwa Hana adalah beban bagi putranya. Kata-kata pedas itu kini menjadi api yang membakar semangat Hana. Dia tidak ingin lagi dianggap sebagai beban. Dia ingin menjadi sosok yang bisa menentukan jalannya sendiri, tanpa harus bergantung pada belas kasihan orang lain. Kursi kosong di meja makan tadi kini menjadi simbol bagi Hana, bahwa dia harus bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Jika keluarga suaminya tidak bisa memberikan tempat di meja mereka, maka Hana akan membangun mejanya sendiri yang jauh lebih besar dan mewah hingga mereka tidak akan pernah sanggup untuk mencapainya. Dengan tekad yang membajak, Hana mulai mengetikkan baris demi baris rencana bisnisnya. Gerimis di luar rumah masih terus turun, namun di dalam hati Hana matahari baru mulai terbit dengan cahaya yang sangat terang. Warisan terakhir ayah dan sebuah pesan rahasia. Malam semakin larut namun suasana di dalam ruang kerja peninggalan ayah justru terasa semakin hidup bagi Hana. Cahaya lampu meja yang kekuningan menerangi tumpukan kertas yang sudah mulai menguning di tepiannya. Di luar sana suara jangkrik bersahutan dengan sisa rintik hujan yang jatuh dari talang air menciptakan irama yang seolah menemani perjuangan Hana dalam kesendirian. Bayu sudah lama terlelap di kamar utama, mungkin pria itu merasa semua urusan sudah selesai hanya dengan kata maaf yang hambar. Namun bagi Hana perjuangan yang sesungguhnya baru saja dimulai dari ruangan yang sempit ini. Hana mulai memilah-milah berkas yang berserakan dengan sangat teliti. Jari jemarinya menyentuh satu persatu dokumen yang berisi coretan tangan ayah mengenai perhitungan material dan denah bangunan. Tiba-tiba perhatian Hana tertuju pada sebuah laci kecil di bawah meja yang terkunci rapat. Setelah mencari beberapa saat di dalam kotak kunci lama, Hana akhirnya menemukan kunci kecil yang pas. Saat laci itu terbuka, aroma kertas tua dan minyak kayu putih yang biasa ayah gunakan langsung menyeruak keluar, menusuk indera penciuman, membawa kembali kenangan manis masa kecil saat ayah masih sangat jaya. Di dalam laci itu tidak ada tumpukan uang atau perhiasan mahal, melainkan sebuah buku catatan bersampul kulit hitam yang sudah terlihat sangat kusam. Hana membuka halaman pertama dan menemukan sebuah pesan yang ditulis dengan tulisan tangan ayah yang tegas namun bergetar.
Pesan itu berbunyi bahwa jangan pernah menyerah pada satu pintu yang tertutup, karena seringkali pintu itu sengaja ditutup agar manusia bisa menemukan pintu lain yang jauh lebih besar. Di bawah pesan itu, ayah melampirkan sebuah kartu nama seorang relasi lama dan sebuah berkas strategi tentang cara memenangkan tender proyek infrastruktur pemerintah yang selama ini menjadi impian besar ayah yang belum terwujud. Ayah ternyata sudah mengamati sebuah proyek besar selama bertahun-tahun, namun beliau sengaja tidak menceritakannya kepada siapapun, termasuk kepada Hana, agar tidak menjadi beban. Ayah tahu bahwa perusahaan mereka sedang diincar oleh para pesaing yang ingin menjatuhkan mentalitas keluarga. Hana merasa seolah ayah sedang berbicara langsung kepadanya dari alam sana, memberikan kompas di tengah kegelapan yang sedang menyelimuti. Kekuatan baru mulai mengalir di dalam nadi Hana, menggantikan rasa lelah dan kantuk yang sempat menyerang. Dokumen di dalam laci itu ternyata berisi rincian analisis kelemahan para pesaing besar dan cara-cara legal untuk menonjolkan keunggulan perusahaan kontraktor kecil namun berkualitas milik keluarga. Hana menyadari bahwa selama ini perusahaan ayah dianggap remeh hanya karena ukurannya, bukan karena kualitas pekerjaannya. Di mata mertua dan keluarga besar suaminya, Hana hanyalah wanita yang akan hancur setelah ayahnya tiada, namun mereka tidak tahu bahwa ayah telah mewariskan sesuatu yang jauh lebih berharga dari sekadar uang tunai, yaitu pengetahuan dan strategi perang bisnis yang sangat matang. Hana menghabiskan waktu berjam-jam untuk mempelajari setiap angka dan grafik yang ada di dokumen tersebut. Dia mulai membuat catatan digital di laptopnya, menyusun kembali profil perusahaan yang selama ini mati suri. Setiap kali rasa ragu muncul, Hana kembali membaca pesan singkat ayah di buku catatan itu. Hana merasa bahwa inilah jalan yang harus ditempuh untuk memulihkan martabat keluarganya yang telah dihina dengan sangat rendah oleh keluarga Bayu. Jika selama ini dia hanya menjadi bayang-bayang di belakang kesuksesan orang lain, kini saatnya dia menjadi nahkoda bagi kapalnya sendiri. Sebelum matahari terbit, Hana sudah berhasil menyusun draft awal proposal untuk tender yang bernilai miliaran rupiah tersebut. Matanya mungkin terlihat merah karena kurang tidur, namun binar semangat di dalamnya tidak bisa disembunyikan. Hana menutup buku catatan ayah dengan penuh hormat, seolah sedang berpamitan untuk pergi berperang. Di dalam rumah yang masih sunyi itu, Hana berbisik pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan berhenti sampai namanya dikenal bukan sebagai menantu yang tidak berdaya, melainkan sebagai pengusaha yang paling disegani di kota ini. Berjuang dari titik nol di tengah cibiran. Minggu-minggu pertama setelah pemakaman menjadi masa-masa yang sangat berat bagi Hana. Selain harus menghadapi duka yang masih membekas, dia juga harus menghadapi kenyataan pahit di lapangan. Perusahaan ayah yang diberi nama Lensa Konstruksi hampir tidak memiliki sisa saldo di bank. Banyak alat berat yang sudah disewakan kepada pihak lain untuk menutupi hutang pengobatan ayah sebelumnya. Hana harus memulai segalanya benar-benar dari titik nol dengan hanya dibantu oleh satu orang mantan sekretaris ayah yang masih setia dan menolak untuk berhenti kerja karena rasa hormat pada almarhum. Setiap hari Hana berangkat ke kantor kecilnya yang terletak di pinggiran kota dengan menggunakan angkutan umum demi menghemat biaya operasional. Dia melepaskan semua kenyamanan yang selama ini diberikan oleh Bayu, karena dia tidak ingin berhutang budi pada suaminya yang masih berada di bawah ketiak ibu mertuanya. Namun keputusan Hana untuk aktif kembali bekerja justru menjadi bahan gunjingan yang sangat pedas di grup pesan singkat keluarga besar suaminya. Mereka tidak mengerti mengapa seorang wanita yang baru saja kehilangan ayah justru sibuk keluar masuk proyek, bukannya duduk diam di rumah untuk melayani suami. Ibu mertua Hana tidak melewatkan kesempatan ini untuk terus menekan mental Hana melalui pesan-pesan singkat yang bernada sindiran. Di dalam grup tersebut, ibu mertua sering menulis bahwa istri yang baik adalah istri yang tahu tempatnya dan tidak mengejar ambisi duniawi di saat tanah makam orang tuanya belum juga kering. Saudara-saudara ipar Hana ikut menimpali dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Hana
adalah hal yang memalukan bagi nama baik keluarga Bayu. Mereka menyebut Hana sebagai istri yang tidak tahu diri dan hanya ingin lari dari kenyataan kesedihan dengan cara yang salah. Cibiran itu tidak berhenti di dunia maya saja. Suatu sore saat Hana baru saja pulang dengan baju yang sedikit kotor, terkena debu proyek, ibu mertua datang berkunjung ke rumah tanpa memberi kabar terlebih dahulu. Wanita tua itu duduk di ruang tamu dengan wajah yang sangat masam menatap Hana dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan merendahkan. Ibu mertua berkata bahwa Hana seharusnya malu karena terlihat seperti kuli bangunan padahal suaminya adalah seorang manajer bank yang terhormat. Dia bahkan mengancam akan menyuruh Bayu menceraikan Hana jika Hana terus bersikap keras kepala mengejar bisnis yang sudah dianggap bangkrut itu. Hana hanya mendengarkan ocehan itu dengan tenang tanpa sedikit pun berniat untuk membalas dengan amarah. Di dalam pikirannya, Hana hanya fokus pada satu hal, yaitu batas waktu pengumpulan dokumen tender yang tinggal beberapa hari lagi. Hana sudah belajar dari pengalamannya bahwa berdebat dengan orang yang merasa dirinya paling benar adalah kesia-siaan yang hanya membuang energi. Dia hanya meminta izin untuk masuk ke kamar dan mandi tanpa mempedulikan wajah mertuanya yang semakin memerah karena merasa diabaikan. Di kantor kecilnya, Hana terus bekerja hingga larut malam bersama sekretarisnya. Mereka mengumpulkan semua sertifikat keahlian, sisa-sisa modal kerja, dan mencari mitra subkontraktor yang masih percaya pada nama baik ayah. Perjuangan itu sangat melelahkan karena banyak pihak yang menolak bekerja sama setelah mendengar rumor bahwa perusahaan ayah sudah hancur. Namun Hana tidak menyerah. Dia mendatangi satu persatu relasi lama ayah, menjelaskan visinya dan menunjukkan strategi yang telah dia susun berdasarkan catatan rahasia ayah. Keajaiban kecil mulai terjadi saat salah satu rekan lama ayah setuju untuk memberikan dukungan finansial sementara sebagai jaminan tender. Pria tua itu melihat api semangat yang sama di mata Hana seperti yang dulu dia lihat pada ayah Hana. Dengan modal kepercayaan itu, Hana akhirnya berhasil mendaftarkan perusahaannya untuk mengikuti tender pembangunan kompleks perkantoran pemerintah senilai 5 miliar rupiah. Banyak orang menertawakan langkah Hana dan menganggapnya sebagai tindakan bunuh diri karena pesaing yang dihadapi adalah perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah punya nama besar. Hari-hari penantian pengumuman tender menjadi masa yang sangat mencekam. Di rumah, Bayu semakin terpengaruh oleh omongan ibunya dan mulai sering mendiamkan Hana. Hubungan mereka berada di titik nadir di mana komunikasi hanya terjadi seperlunya saja. Hana merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, namun dia tidak peduli. Dia sudah menyiapkan mental untuk segala kemungkinan terburuk, termasuk jika dia harus kehilangan rumah tangganya demi mempertahankan harga diri dan warisan ayahnya. Setiap malam sebelum tidur, Hana selalu berdoa di depan foto ayah, memohon agar diberikan kekuatan untuk melewati badai ini. Dia tahu bahwa jika dia berhasil memenangkan tender ini, maka semua mulut yang selama ini mencibir akan bungkam dengan sendirinya. Dia tidak butuh kata-kata untuk membela diri karena kesuksesan akan menjadi suara yang paling lantang untuk menjelaskan siapa dia sebenarnya. Perjuangan dari titik nol ini bukan hanya tentang uang, melainkan tentang membuktikan bahwa bunga yang tumbuh di tengah bebatuan justru akan menjadi bunga yang paling kuat diterpa angin kencang. Menembus langit kemenangan tender 5 miliar. Waktu seolah berjalan sangat lambat bagi Hana di tengah penantian yang penuh dengan ketidakpastian. Setiap pagi dia harus bangun lebih awal, bukan untuk menyiapkan sarapan mewah bagi suaminya, melainkan untuk memeriksa email dan memantau laman resmi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Ketegangan di rumah semakin memuncak karena Bayu kini lebih banyak menghabiskan waktu di rumah ibunya daripada menemani Hana yang sedang berjuang. Namun kesendirian itu justru memberikan ruang bagi Hana untuk lebih fokus pada detail-detail teknis yang mungkin terlewatkan oleh para pesaing besarnya. Di kantor kecil yang hanya berukuran beberapa meter persegi itu, Hana dan sekretaris setianya
terus melakukan simulasi perhitungan jika sewaktu-waktu mereka dipanggil untuk melakukan presentasi final. Hana tahu bahwa perusahaan-perusahaan raksasa biasanya cenderung meremehkan efisiensi biaya dan lebih menonjolkan kemewahan kantor. Sebaliknya, Hana menggunakan strategi warisan ayahnya, yaitu menonjolkan kualitas material lokal yang tahan lama namun dengan harga yang jauh lebih bersaing. Dia ingin membuktikan bahwa kejujuran dalam berbisnis bisa menjadi senjata yang paling mematikan bagi para pemain besar yang sering melakukan kecurangan di balik layar. Hari pengumuman itu akhirnya tiba dengan cuaca yang sangat cerah, seolah memberikan isyarat baik bagi Hana. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Hana membuka portal pengumuman pemenang tender tepat pada jam 10 pagi. Jantungnya berdegup kencang hingga suaranya terdengar jelas di telinganya sendiri. Saat halaman situs terbuka, mata Hana tertuju pada baris paling atas di kolom pemenang. Di sana tertulis dengan jelas nama Lensa Konstruksi sebagai pemenang utama proyek pembangunan kompleks perkantoran senilai 5 miliar rupiah. Hana terdiam, 1000 bahasa air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya tumpah membasahi pipinya. Bukan karena jumlah uang yang fantastis itu, melainkan karena rasa syukur yang luar biasa, karena dia berhasil menjaga amanah terakhir ayahnya. Sekretarisnya langsung memeluk Hana dengan haru sambil berteriak kegirangan yang memecah keheningan kantor. Kemenangan ini bukan sekadar keberuntungan melainkan buah dari kerja keras tanpa henti dan doa yang tidak pernah putus di tengah hinaan yang terus datang bertubi-tubi dari segala arah. Kabar kemenangan Lensa Konstruksi segera menyebar luas di kalangan pelaku bisnis konstruksi. Banyak yang terkejut bagaimana sebuah perusahaan kecil yang sempat dianggap bangkrut bisa menyingkirkan raksasa-raksasa industri. Nama Hana mulai dibicarakan sebagai sosok wanita tangguh yang memiliki visi tajam, seperti mendiang ayahnya. Beberapa vendor yang dulu menolak bekerja sama kini mulai menelepon kembali dengan nada bicara yang sangat manis, namun Hana hanya menanggapinya dengan sikap profesional yang dingin tanpa sedikit pun rasa dendam. Sementara itu di rumah mertua Hana, suasana yang tadinya penuh dengan cibiran mendadak berubah menjadi sunyi senyap saat berita itu sampai ke telinga mereka. Ibu mertua Hana yang sedang asyik memamerkan perhiasan baru di grup pesan singkat langsung terdiam saat salah satu temannya menanyakan apakah benar menantunya baru saja memenangkan proyek 5 miliar. Rasa malu dan gengsi mulai berkecamuk di dalam hati wanita tua itu, namun di sisi lain sifat serakahnya mulai muncul saat membayangkan berapa banyak keuntungan yang bisa dia dapatkan dari kesuksesan Hana. Bayu yang mendengar kabar itu dari rekan kerjanya di bank merasa sangat malu sekaligus bangga. Dia menyadari betapa bodohnya dia selama ini karena lebih memilih mendengarkan hasutan ibunya daripada mendukung istrinya sendiri. Bayu mencoba menelepon Hana berkali-kali namun Hana tidak mengangkatnya. Hana sedang sibuk menandatangani dokumen kontrak di kantor dinas terkait dengan pengawalan dari tim hukum yang dia sewa. Bagi Hana ini adalah momen di mana dia naik ke level yang lebih tinggi dan dia tidak ingin ada gangguan sekecil apapun yang bisa merusak konsentrasinya. Malam itu Hana pulang ke rumah dengan pengawalan asisten baru dan mobil operasional kantor yang sudah disiapkan untuk mobilitas proyek. Dia tidak lagi pulang dengan baju yang berdebu melainkan dengan setelan jas kerja yang sangat elegan. Saat memasuki rumah dia melihat Bayu sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah yang penuh dengan penyesalan. Namun Hana hanya melewati suaminya begitu saja dan masuk ke dalam kamar kerja ayah untuk berdoa dan mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta. Kemenangan 5 miliar ini hanyalah langkah awal dari rencana besar Hana untuk membangun kembali kerajaan bisnis keluarga yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Pesan singkat yang menggelikan. Dunia ini memang berputar dengan sangat cepat dan seringkali membawa orang-orang pada posisi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu setelah pengumuman tender, sikap keluarga besar suaminya berubah 180 derajat. Grup pesan singkat yang biasanya berisi sindiran pedas tentang Hana kini mendadak sunyi dari komentar negatif.
Namun di balik kesunyian itu, ada rencana licik yang sedang disusun oleh ibu mertua dan ipar-iparnya untuk kembali mendekati Hana demi mencicipi kue kesuksesan yang baru saja diraih. Suatu sore saat Hana sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek untuk melakukan peninjauan lapangan, ponselnya bergetar berkali-kali. Sebuah notifikasi pesan muncul dari nomor ibu mertuanya yang sudah berbulan-bulan memblokir nomor Hana. Dengan perasaan yang datar, Hana membuka pesan tersebut. Kalimat yang tertulis di sana benar-benar membuat Hana ingin tertawa sekaligus merasa mual karena kepalsuan yang sangat nyata. Ibu mertuanya menuliskan pesan yang sangat hangat seolah-olah mereka adalah keluarga paling harmonis di dunia. Isi pesan itu adalah ajakan untuk datang ke rumah mertua sore itu, juga karena ibu mertua mengaku sudah sangat rindu dan telah memasakkan rendang daging kesukaan Hana. Di akhir pesan itu, ibu mertua menambahkan kalimat yang sangat provokatif, yaitu bahwa mereka perlu silaturahmi lagi, karena menurutnya keluarga adalah segalanya dan masalah masa lalu harus segera dilupakan demi masa depan yang lebih baik. Hana hanya menatap layar ponselnya dengan senyum sinis. Dia tahu betul bahwa rendang itu bukan dimasak karena rasa rindu, melainkan karena aroma uang 5 miliar yang sudah tercium sampai ke dapur mertuanya. Tidak lama kemudian pesan lain masuk dari adik iparnya Sari yang dulu paling vokal menghina Hana di media sosial. Sari meminta maaf atas segala kesalahpahamannya dan memuji Hana sebagai inspirasi bagi semua wanita di keluarga mereka. Sari bahkan mencoba merayu Hana agar bisa memberikan posisi pekerjaan di perusahaan baru Hana nantinya. Kepalsuan ini terasa sangat nyata dan menjijikkan bagi Hana. Di saat dia berduka dan kehilangan ayah, mereka bahkan tidak mau meluangkan waktu 1 jam untuk melayat, namun kini, saat dia memegang kontrak miliaran, mereka rela mengemis perhatian. Hana memutuskan untuk membalas pesan ibu mertuanya dengan sangat singkat dan berwibawa. Dia menyetujui untuk datang sore itu, namun bukan untuk makan rendang atau berpelukan penuh kepalsuan. Hana ingin memberikan pelajaran berharga tentang harga diri dan konsistensi dalam bersikap. Dia segera menghubungi asisten pribadinya dan meminta untuk menyiapkan beberapa berkas serta menjadwalkan kedatangannya dengan sangat formal. Hana ingin kedatangannya ke rumah mertua bukan sebagai menantu yang sedang mencari restu, melainkan sebagai seorang direktur perusahaan yang sedang melakukan kunjungan resmi. Sebelum berangkat, Hana sempat melihat Bayu yang tampak sangat senang mendengar ibunya mengajak Hana makan bersama. Bayu mengira bahwa hubungan keluarganya akan kembali membaik dan dia bisa terlepas dari tekanan antara istri dan ibunya. Namun Bayu tidak menyadari bahwa Hana yang sekarang bukan lagi Hana yang dulu bisa ditindas dengan kata-kata kasar. Hana telah bertransformasi menjadi sosok yang sangat dingin dan objektif. Bagi Hana, silaturahmi yang didasari oleh kepentingan materi bukanlah silaturahmi, melainkan transaksi yang sangat rendah nilainya. Hana mengenakan pakaian terbaiknya, jam tangan mewah peninggalan ayah, dan tas kerja yang berisi dokumen-dokumen penting. Dia sengaja tidak mengajak Bayu berangkat bersama, karena dia ingin masuk ke rumah itu dengan kekuatannya sendiri. Saat mobil operasional kantornya berhenti di depan rumah mertua, beberapa tetangga keluar untuk melihat siapa yang datang dengan kendaraan mewah tersebut. Ibu mertua Hana sudah berdiri di depan pintu dengan senyum yang sangat lebar yang dipaksakan seolah sedang menyambut tamu agung dari istana. Saat kaki Hana melangkah turun dari mobil, dia merasakan angin sore yang sejuk meniup rambutnya. Dia menatap rumah itu dengan pandangan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Dulu rumah itu terasa seperti penjara yang penuh dengan intimidasi, namun kini rumah itu hanya terlihat seperti bangunan tua yang dihuni oleh orang-orang yang kehilangan harga diri demi harta. Hana menarik napas panjang dan berjalan mantap menuju pintu masuk. Dia sudah menyiapkan mental untuk pertunjukan kemunafikan yang akan segera dimulai di balik meja makan penuh rendang tersebut. Di dalam hati Hana berbisik bahwa hari ini adalah hari di mana dia akan memutus rantai penindasan yang selama ini dia alami.
Dia datang bukan untuk membalas dendam dengan caci maki, melainkan dengan menunjukkan kelas dan kualitas dirinya yang jauh di atas mereka. Pertemuan sore itu akan menjadi momen sejarah dalam hidup Hana di mana dia akan menegaskan bahwa kepercayaan yang sudah dihancurkan tidak akan pernah bisa dibangun kembali hanya dengan sepinggan rendang dan kata-kata manis yang kosong. Persiapan pertunjukan sore hari. Matahari mulai condong ke arah barat memberikan warna jingga yang hangat di langit kota, namun suasana di dalam hati Hana justru terasa sedingin es. Dia berdiri di depan cermin besar di kamarnya menatap pantulan dirinya yang kini terlihat sangat berbeda. Tidak ada lagi gurat kesedihan yang lemah di wajahnya, melainkan sorot mata tajam yang penuh dengan ketegasan. Hana memilih untuk mengenakan setelan blazer berwarna biru tua yang memberikan kesan profesional sekaligus elegan. Dia tahu bahwa dalam pertemuan ini penampilan bukan sekadar soal gaya melainkan tentang menunjukkan posisi tawar yang kini dia pegang. Hana memoleskan lipstik berwarna merah marun yang berani seolah ingin menegaskan bahwa dia tidak lagi bisa dibungkam oleh siapapun. Di meja riasnya dia melihat foto ayahnya yang tersenyum tenang. Hana menyentuh bingkai foto itu dengan lembut seolah meminta doa restu agar dia bisa menjaga martabat keluarga di hadapan orang-orang yang pernah merendahkannya. Dia teringat kembali bagaimana dulu dia sering menangis di sudut kamar ini karena ucapan mertuanya yang menyebutnya sebagai menantu yang tidak membawa hoki. Kini keadaan telah berbalik dan Hana siap untuk memainkan perannya dengan sangat sempurna. Di luar rumah, Bayu sudah bersiap dengan kemeja rapi yang tampak sangat kontras dengan wajahnya yang penuh kecemasan. Bayu mencoba mendekati Hana dan menawarkan untuk menyetir mobil sendiri, namun Hana menolak dengan halus namun sangat dingin. Hana mengatakan bahwa hari ini dia akan datang dengan asisten pribadinya dan supir kantor, karena setelah dari rumah mertua dia masih harus menghadiri pertemuan dengan beberapa investor penting. Jawaban Hana membuat Bayu tertegun, karena dia baru menyadari bahwa jadwal istrinya kini jauh lebih padat dan lebih penting daripada sekadar urusan domestik rumah tangga. Hana meminta asisten pribadinya untuk menyiapkan map berwarna merah yang berisi beberapa dokumen khusus. Dokumen itu bukan berisi rincian proyek melainkan sebuah daftar panjang yang sudah Hana susun dengan sangat rapi sejak malam sebelumnya. Isinya adalah catatan tentang setiap bantuan yang pernah ayah berikan kepada keluarga mertua serta rincian biaya pemakaman yang dulu tidak dipedulikan oleh mereka. Hana ingin membawa bukti nyata bahwa hubungan keluarga yang selama ini mereka agung-agungkan hanyalah hubungan satu arah yang sangat eksploitatif. Mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menunggu di depan pagar rumah. Hana melangkah keluar dengan anggun diikuti oleh asistennya yang membawa tas kerja. Tetangga sekitar yang dulu sering mendengar teriakan ibu mertua Hana kini hanya bisa berbisik-bisik melihat transformasi luar biasa dari menantu yang dulu mereka remehkan. Hana tidak lagi menundukkan kepala saat berjalan, dia menatap lurus ke depan dengan dagu yang terangkat. Setiap langkah kakinya di atas aspal terasa seperti dentum genderang perang yang menandakan dimulainya sebuah babak baru. Di dalam mobil, Hana sama sekali tidak membuka pembicaraan dengan Bayu yang duduk di sampingnya. Dia justru sibuk memeriksa laporan perkembangan proyek di tablet miliknya, sesekali memberikan instruksi singkat kepada asistennya melalui telepon. Bayu merasa seperti orang asing yang sedang menumpang di mobil seorang direktur besar. Ada rasa bangga di hati Bayu melihat kesuksesan istrinya, namun ada pula rasa takut yang amat besar bahwa Hana akan segera meninggalkannya setelah semua penghinaan yang dilakukan oleh keluarganya. Bayu baru menyadari bahwa selama ini dia telah menyia-nyiakan permata berharga hanya demi menuruti ego sang ibu yang buta. Perjalanan menuju rumah mertua terasa sangat singkat bagi Hana, karena pikirannya sudah sangat matang dengan rencana yang akan dia jalankan. Dia tidak ingin ada adegan drama air mata atau teriakan kemarahan. Hana ingin pertemuan ini berlangsung dengan sangat tenang namun meninggalkan bekas luka yang permanen di hati mertuanya.
Dia ingin menunjukkan bahwa uang 5 miliar itu memang besar namun harga diri Hana jauh lebih mahal dan tidak bisa dibeli kembali dengan sepiring rendang atau permintaan maaf yang terlambat. Saat mobil mulai memasuki kawasan perumahan mertua Hana bisa melihat dari kejauhan bahwa rumah itu sudah tampak sangat rapi. Ada karpet merah kecil yang digelar di depan pintu dan bunga-bunga segar yang diletakkan di dalam pot baru. Ibu mertua Hana memang ahli dalam urusan berpura-pura. Hana hanya tersenyum tipis melihat semua persiapan itu. Baginya semua itu hanyalah dekorasi panggung untuk sebuah sandiwara yang sudah dia ketahui akhir ceritanya. Mobil pun berhenti tepat di depan gerbang dan supir dengan sigap membukakan pintu untuk Hana. Inilah saatnya pertunjukan sore hari itu dimulai. Jamuan Penuh Kapalsuan. Vegeta Pinta Mobile Terbuka Aroma Masakan Rendang Yang Guri Lang Sung Menyerbo Indra Pensiomen Naman Bagi Hana Aroma Itu Justru Tertium Seperti Bau Kemunafikan Yang Menyangat. Ibu Mertua Hana Lang Sung Berlari Kessel Kelur Dari Rumah Dengan Wajah Yang Dahayasi Sunyam Paling Lebar Yang Pernah Hana Lihat Sumber Hidupnya. Wanita Tua Itu Mencoba Merangkal Hana Dengan Sunggata Krab Sila Ola Tidak Pernah Ada Konflik Di Antara Mereka. Dia memuji kecantikan Hana dan mengatakan betapa bangganya dia memiliki menantu sesukses Hana yang bisa mengangkat derajat keluarga besar mereka. Di ruang tamu sudah berkumpul adik ipar Hana Yadisari dan beberapa kerabat dekat lainnya yang dulu ikut menghina Hana di grup peasant singkat. Mereka semua berdiri menyambut Hana dengan tepuk tangan kesel dan ucapan selamat yang terdengar sangat dipaksakan. Meja makan sudah penuh dengan berbagai macam hidangan muasila olah mereka sedang merayakan hari raya besar. Hana hanya tersenyum formal dan menyelami mereka satu persatu dengan tangan yang terasa kaku. Dia bisa merasakan tatapan mata mereka yang lebih banyak tertuju pada ts bermerek dan jam, tangan mua yang dikenakan Hana daripada pada wajahnya sendiri. Akara makan pun dimulai dengan suasana yang sangat ceria di permukaan namun penuh dengan kadagangan di bawahnya. Ibu mertua terus menerus mengambilkan lauk untuk piring Hana sambil menceritakan betapa sedihnya dia saat ayah Hana meninggal dunia. Dia berdala bawah saat itu dia sedang sakit jantung mendadak sehingga tidak bisa hadir ke pemakaman sebuah kebohongan yang sangat mudah dibaka karena Hana tahu betul hari itu mertuanya sedang asyik arisan. Hana hanya mendengarkan sambil terus mengunyah makanannya dengan perlahan tanpa memberikan komentar sedikit pun. Setelah sesi makan selesai ibu mertua mulai melancarkan serangan intinya. Dengan nada bicara yang memelas dia mulai menceritakan kesulitan keuangan yang sedang dialami oleh suaminya yang baru saja kena potong gaji. Dia kemudian membahas tentang atap, rumah yang mulai bokar dan kebutuhan modal untuk usaha sampingan keluarga yang hampir bangkrut. Intinya mereka menjanjikan Hana untuk menggugurkan sebagian dari dana proyek 5 miliar itu untuk membantu kesulitan mereka. Mereka menyebutnya sebagai bentuk bakti menantu kepada orang tua dan bentuk solidaritas antar saudara. Hana meletakkan sendoknya dengan pelan dan memberikan isyarat kepada asisten pribadinya. Asisten tersebut langsung memberikan map merah yang sejak tadi di bawah. Hana membuka map itu di atas meja, makan di depan mata mereka semua yang kini mulai berbinar penuh harap. Namun binar itu segera hilang saat mereka melihat bahwa isinya bukan lembrensek tunai melainkan rincian, hadang, dan catatan sejarah. Hana menjelaskan dengan suara yang sangat tenang namun berwibawa bahwa sebelum membicarakan bantuan masa depan ada baiknya mereka menyelesaikan urusan masa lalu. Di dalam berkas itu Hana mencantumkan rincian biaya pemakaman ayah yang seharusnya ditanggung bersama sebagai keluarga namun justru diabaikan oleh mereka. Hana juga melamparkan bukti-bukti penggalian aset perusahaan ayah yang dulu pernah diambil secara sepihak oleh saudara ipar Hana saat ayah sedang sakit. Suasana di ruang makan mendadak menjadi sangat sunyi seperti di dalam kuburan. Ibu mertua Hana mulai terlihat pucat dan mencoba untuk menggalakan pembicaraan namun Hana tetap pada posisinya. Hana mengatakan bahwa silaturahmi memang harus dijaga namun profesionalisme dalam urusan wang adalah hal yang berbeda.
Hana Menegaskan Bawa Dana Lima Miliar Itu Adela Dana Proyek Milik Pemerintah Yang Setiap Rupiahnya Harus Dipertanggungjawabkan Secara Hukum. Dia tidak bisa memberikan sebesar pun untuk urusan pribadi keluarga apalagi untuk orang-orang yang bahkan tidak sudi melihat saat ayahnya meninggal dunia. Kata-kata Hana seperti Peter di Sheng bolong bagi mereka yang tadinya berharap akan mendapatkan durian runtuh. Ibu mertua Hana mulai menangis dramatis menyudah Hana sebagai menantu yang durhaka dan lupa kekang akan kulitnya. Namun Hana tidak sedikit pun goya oleh mata palsa tersebut. Sari adik-ipar Hana mencoba untuk membela ibunya dengan suara tinggi namun Hana langsung memotongnya dengan tatapan yang sangat dingin. Hana mengatakan bahwa jika mereka ingin dianggap sebagai keluarga maka mereka seharusnya bertindak seperti keluarga saat masa sulit bukan hanya saat mensiam aroma kentungan. Hana berdiri dari kursinya dan menyatup map merah itu dengan tegas. Dia mengatakan bahwa kedatangannya itu hanya untuk memastikan satu hal yaitu bahwa tidak akan ada lagi yang bisa menjenjak harga dirinya dengan daily keluarga. Bayu yang duduk di pojok ruangan hanya bisa tertunduk lisu tanpa berani mengungkapkan satu kata pun. Dia melihat bagaimana istrinya kini telah menjadi sosok yang sangat kuat dan tidak lagi membutuhkan perlindungan dari siapapun termasuk dirinya. Hana berpamitan dengan sangat sopan namun tanpa ada sedikit pun kehangatan di matanya. Dia meninggalkan rumah itu dengan langkah yang sangat ringan sila baru saja melepaskan beban yang sangat berat dari pundaknya. Jamuan rendah itu berakhir dengan kegagalan total bagi rencana listrik mertuanya. Saat mobil Hana mulai bergerak meninggalkan halaman rumah mertua dia melihat dari kaki spion ibu mertua dan iparnya yang masih berdiri di depan pintu dengan wajah penuh amarah sekaligus kecewa. Hana merasa sangat lega karena dia berhasil menunjukkan bahwa kesuksesan bukan hanya soal memiliki banyak uang melainkan tentang keberanian untuk berkata tidak kepada orang-orang yang tidak menghargai kita. Hari itu Hana benar-benar menang bukan hanya memenangkan tender 5 miliar tetapi memenangkan kembali harga dirinya yang sempat hancur di pemakaman sang ayah. Aku datang dengan surat perjanjian bukan UNG tunai. Suasana di ruang tamu rumah mertua yang tadinya penuh dengan tawa palsu kini berubah menjadi kaku dan menskam. Keheningan yang tercipta sila mampu memutus urat saraf siapapun yang berada di sana. Ibu mertua Hana masih tertegun melihat map merah yang terbuka di atas meja makan. Matanya terus menatap rincian biaya pemakaman dan catatan bantuan masa lalu yang selama ini mereka anggap telah terkubur bersama jasad ayah Hana. Namun hari ini fakta itu bangkit kembali menuju martabat yang pernah mereka injak dengan sengaja. Hana meminum tanya sedikit lalu meletakkan kanker itu dengan suara denting porcelain yang terdengar sangat nyaring di tengah kesunyian. Dia menatap ibu mertuanya dengan tatapan yang datar tanpa ada sisa amarah namun juga tanpa ada rasa iba. Hana menjelaskan bahwa setiap rupiah dari dana 5 miliar itu sudah dilokasikan untuk keperluan material gaji, buruh dan jaminan pelaksanaan proyek. Tidak ada satu rupiah pun yang bisa keluar tanpa audit yang ketat. Hana ingin mereka paham bahwa kesuksesan yang diare adalah sebuah tanggung jawab besar bukan harta karun yang bisa dibajai bagi sekra kuma kepada orang yang bahkan tidak peduli saat dia berduka. Sari adik-ipar Hana mencoba mengcairkan suasana dengan suara yang dibuat buat lembut. Dia mengatakan bahwa sebagai keluarga seharusnya ada pengecualian dan Hana tidak perlu bersikap terlalu kaku seperti orang asing. Sari mulai menggangkat kembali bahwa dulu bayu sering membantu biaya kuliah Hana atau memberikan wang belanja tambahan. Namun Hana langsung menyela dengan tenang. Hana mengeluarkan lembar kedua dari map merah tersebut yang berisi catatan penjambalian wang yang dilakukan Hana kepada bayu sekra diam selama 2 tahun terakhir. Hana sudah melunasi semuanya bahkan sebelum ayah meninggal dunia karena dia tidak ingin memiliki hutang budi pada keluarga yang tidak menghargainya. Ibu mertua mulai menggunakan jurus tera karena yaitu tangisan histeris. Dia mulai menyalahkan dirinya sendiri karena merasa gagal mendidik menantu agar menjadi orang yang berbakti.
Dia menyebut Hana sebagai orang kaya baru yang sombong dan lupa pada asal-usulnya. Namun Hana tidak sedikit pun bergeming dari tempat duduknya. Hana justru mengeluarkan sebuah surat perjanjian profesional dari dalam tasnya. Dia mengatakan jika memang keluarga ingin meminjam wang untuk modal usaha sari maka mereka harus melakukannya secara profesional melalui skema pembiayaan resmi dengan jaminan aset yang setara. Hana menegaskan bahwa dia tidak akan memberikan wang tunai melainkan akses untuk bekerjasama sebagai penyedia jasa kesal di proyeknya dengan syarat mereka harus bekerja keras dan disiplin seperti buruh lainnya. Mendengar hal itu wajah sari langsung berubah mazam. Dia yang tadinya berharap bisa duduk manis, menerima wang kajak kini justru ditawari pekerjaan kasar yang melelahkan. Di situlah Hana melihat dengan jelas bahwa keluarga suaminya tidak benar-benar ingin membantu atau bekerja sama melainkan hanya ingin menjadi benal yang menghisap keberhasilannya. Hana bangkit dari kursinya dengan sangat anggun sementara asistennya merapikan kembali berkas-berkas ke dalam tas. Hana menatap bayu yang sejak tadi hanya menjadi penonton bisu di sudut ruangan. Hana memberikan pilihan kepada suaminya apakah dia ingin tetap tinggal di rumah ibunya untuk mendengarkan keluh kesah yang tidak berujung atau ingin pulang dan mendukung istrinya membangun masa depan yang baru. Bayu terlihat sangat bimbang namun kali ini dia melihat ada garis ketegasan di wajah Hana yang menandakan bahwa ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan. Sebelum keluar dari pintu rumah Hana berhenti sejenak dan menoleh ke arah ibu mertuanya. Hana mengungkapkan terima kasih atas hidangan rendangnya namun dia menambahkan bahwa rasa hormat tidak bisa dibeli dengan masakan anak seset setelah pengginan yang dilakukan selama berbulan-bulan. Hana mengatakan bahwa dia sudah memaafkan kedekatan mereka di pemakaman ayah namun dia tidak akan pernah melupakan pelajaran yang dia dapatkan hari itu tentang siapa yang benar-benar keluarga dan siapa yang hanya sekedar parasit. Langkah kaki Hana terdengar mantap saat menuruni anak tangga teras. Dia tidak lagi merasa terbebani oleh ekspektasi mertuanya. Dia merasa bebas karena telah menyampaikan kebenaran yang selama ini tertahan di tenggorokan. Mobil sedan hitamnya sudah menyala menunggu di depan pagar. Saat Hana masuk ke dalam mobil dia tidak melihat ke belakang lagi. Dia fokus pada dokumen di tabletnya yang menunjukkan jadwal pelatihan baru pertama proyek besok pagi. Bajunya masa lalu sudah selesai di meja makan itu dan kini saatnya dia membangun monumen keberhasilannya sendiri. Langkah kaki yang ringan. Matahari sudah benar-benar tenggelam saat mobil Hana melaju membela jalanan kota yang mulai padat oleh lampu-lampu kendaraan. Di dalam mobil suasana terasa sangat tenang berbeda jauh dengan badai emosi yang baru saja terjadi di rumah mertua. Hana menyandarkan kepalanya di jok mobil yang empuk sambil memejamkan mata sejenak. Ada rasa liga yang luar biasa yang menggelar di sekujur tubuhnya sila oleh sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Langkah kakinya kini terasa sangat ringan bukan karena wang 5 miliar yang dia miliki melainkan karena dia telah berhasil mempertahankan harga dirinya. Bayu yang akhirnya memulai untuk ikut pulang bersama Hana duduk terdiam di kursi depan samping super. Pria itu tampak sangat terpukul dan malu atas perilaku ibu dan saudara-saudaranya. Bayu mencoba memegang tangan Hana namun Hana menarik tangannya secara perlahan. Hana mengatakan bahwa hubungan mereka membutuhkan waktu untuk sembuh dan Bayu harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi kepala keluarga yang mandiri tanpa terus-menerus disetir oleh ibunya. Hana tidak ingin bercerai namun dia juga tidak ingin hidup dalam bayang-bayang keluarga yang toksik. Keesokan harinya adalah hari yang sangat bersejarah bagi lensa konstruksi. Hana berdiri di tengah lahan kosong yang luas mengenakan helm proyek berwarna putih dan rompi safety yang sirah. Di sekelilingnya banyak pejabat pemerintah dan rekan bisnis yang memberikan ucapan selamat. Saat persisai pelatihan baru pertama dilakukan Hana menatap langit biru dan membayangkan ayah sedang tersenyum bangga melihatnya. Dia telah berhasil membangkitkan perusahaan yang hampir mati dan kini dia berdiri sebagai pemimpin yang disegani di industri yang didominasi oleh laki-laki.
Barita tentang ketagasan Hana di rumah mertuanya ternyata menyebar sekra halis di kalangan keluarga besar. Tidak ada lagi yang berani mengirimkan pesan sindern atau meminta wang sekra paksa di grup pesan singkat. Mereka menyadari bahwa Hana bukan lagi wanita yang bisa ditindas dengan kata-kata atau manipulasi emosional. Hana justru menggunakan sebagian keuntungannya untuk membangun sebuah yayasan pendidikan atas nama ayahnya membantu anak-anak yatim agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Dia ingin kekayaannya menjadi berkah bagi orang yang benar-benar membutuhkan bukan untuk memuaskan keserakahan keluarga yang malas. Ibu mertua Hana pada akhirnya hanya bisa jejak yari melihat kesuksesan menantunya dari kejauhan. Dia mencoba untuk kembali mendekat beberapa kali namun Hana selalu menanggapinya dengan sikap profesional melalui asistennya. Tidak ada lagi akses langsung bagi mertuanya untuk mencampuri urusan rumah tangga atau keuangan Hana. Batasan yang tegas itu justru membuat hidup Hana menjadi jauh lebih damai dan produktif. Dia belajar bahwa mencintai diri sendiri berarti berani menjauhkan diri dari orang-orang yang hanya menghargai kita saat kita berada di atas. Beberapa bulan kemudian proyek pembangunan kompleks perkantoran itu berjalan dengan sangat lancar dan mendapatkan pujian karena pengerjaannya yang lebih cepat dari jadwal. Nama Hana semakin melambung dan tawaran proyek baru mulai berdatangan dari berbagai penjuru. Hana tetap rendah hati namun tetap waspada. Dia tidak pernah melupakan momen di pemakaman ayah yang menjadi titik balik hidupnya. Luka itu kini telah sembuh namun bekasnya menjadi penjengat abadi bawah kekuatan sejati seorang wanita mungkul saat dia berhasil mengubah rasa sakit menjadi energi untuk berkarya. Kisah Hana menjadi buah bibir banyak orang sebagai kisah nyata tentang kebangkitan dan harga diri. Di setiap wawancara Hana selalu menekankan bahwa kesuksesan terbaik adalah saat kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain tanpa mengorbankan prinsip hidup. Dia kini sering menjanji makam ayahnya bukan lagi dengan air mata kesedihan melainkan dengan senyum kemenangan. Dia membawakan bangga award terbaik dan berbisik di depan nisan ayah bahwa amanah telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan martabat keluarga telah kembali tegak berdiri. Di akhir hari yang panjang Hana duduk di balkon rumahnya sambil menatap bintang-bintang. Dia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan terletak pada nilai tender 5 miliar rupiah melainkan pada keberanian untuk berdiri tegak saat semua orang mengharapkan kita untuk jatuh. Langkah kakinya yang ringan membawanya masuk ke dalam rumah untuk beristirahat dengan hati yang tenang. Masa depan terbentang luas di hadapannya dan Hana saat menyambutnya dengan tangan terbuka sebagai wanita yang berdaulat atas hidupnya sendiri tanpa perlu validasi dari orang-orang yang pernah meremehkannya.